Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Mungkin sampai besok kita belajar daring. Besok itu tanggal 23, jadi kemungkinan besok terakhir kita belajar daring dan nanti dilanjutkan lagi em, di belajarnya di sekolah ya. Baik, hari ini kita sudah sampai di tema ketujuh, subtema pertama dan pembelajaran pertama. Yang sekalian simak baik-baik penjelasan Pak Guru karena nanti ada tugas yang harus anak sekalian kerjakan ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi kita mulai dari teks berikut ini ya. Kita coba baca dan pahami teks berikut ini. Nah, di sini ada teks berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi bangsa-bangsa barat itu memang dari dulu sudah sampai atau datang di Indonesia ya pada abad 15 ya. Adapun nanti kita coba cari tahu apa faktor-faktor kedatangan mereka ke Indonesia ya. Baik, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi pendorongnya kedatangan dari bangsa barat di Indonesia. Nah, yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold bahasa Inggrisnya ya. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Jadi mereka datang itu ke Indonesia karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Sampai sekarang pun Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Maka orang-orang barat itu tertarik untuk datang ke sini untuk mencari atau mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya, yang nantinya akan dijual lagi di Eropa sana dan tentunya harganya akan mahal dibandingkan eh, di sana itu di Eropa itu harganya mahal ya. Oke. Nah, itu yang pertama, goal ya. Jadi istilahnya adalah goal, mencari kekayaan. Kemudian yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau istilahnya gospel. Ya, gospel, yaitu menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi selain untuk mencari kekayaan, mereka juga ya bangsa bangsa barat atau orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia atau menjelajahi samudra itu untuk menyebarkan agama ya, untuk menyebarkan agama. Ya, istilahnya atau ini dinamakan gospel ya, menyebarkan agama. Jadi istilah-istilah ini harus anak-anak sekalian ingat ya. Tadi kekayaan, mencari kekayaan itu adalah goal, kemudian menyebarkan agama adalah gospel ya. Baik, yang ketiga
adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, ya. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk cari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi bangsa Eropa itu juga selain mencari kekayaan, kemudian menyebarkan agama, mereka juga mencari kejayaan atau glory, ya. Mereka ingin menyebarkan atau ingin menjajah, ya, negara-negara yang ada di dunia. Nah, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, ya. Jadi karena anggapan mereka semakin banyak tanah jajahan yang mereka dapatkan, maka semakin jayalah mereka, ya. Oke, yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kedua yaitu ditemukannya misiu, ya bumi misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Jadi ada 4 ya faktor yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat di samudra. Ya, yang pertama tadi adalah gold, ya, gold, kemudian gospel menyebarkan agama. Yang ketiga, glory, mencari kejayaan. Dan yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, sekalian harus paham ini, paham keempat ini, yaitu faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa, ya. Nah, untuk tugas yang pertama, sekalian silahkan membuat peta pikiran mengenai faktor pendorong penjelajahan bangsa Barat, ya. Jadi tadi ada 4 ya, jadi silahkan dibuat di bukunya, peta pikiran seperti ini, ya. Jadi ada 4 tadi faktornya apa, nah nanti dituliskan di tiap-tiap kotak seperti ini, ya. Jadi itu untuk tugas yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Kita coba baca teks berikut ini dan kita juga pahami apa isi dari teks berikut ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, ini anak sekalian pasti sudah tahu ya mengenai 3 benda yang ada di sekitar kita, padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Nah, ini yang paling sering kita lihat ya. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Ya, jadi benda padat itu bisa berubah bentuknya kalau diberikan apa perlakuan, ya. Seperti apa? Diberikan panas, ya. Misalkan benda padat itu es batu, ya. Itu kan benda padat, tapi setelah diberi panas dia berubah menjadi cair, ya. Nah, itu sifat benda padat. Kemudian diberikan tekanan tinggi atau diberi perlakuan fisik, misalkan digunting. Misalkan kita punya kertas, kemudian kita mengguntingnya. Nah, maka wujud benda itu berubah, ya, wujudnya berubah. Nah, itu ya, yang pertama mengenai benda padat. Yang kedua, wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair.
Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain, ya. Kemudian benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Nah, jadi itu anak sekalian ya, mengenai benda cair. Benda cair itu sifatnya ya, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian apalagi sifatnya? Nah, sifatnya itu, benda cair itu selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya, ya. Jadi kalau kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk gelas. Kalau kita menuangkan air tersebut ke dalam baskom, maka air tersebut akan berbentuk baskom. Ya, jadi dia akan mengikuti, eee, bendanya atau wadahnya, ya. Jadi benda cair itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, berikutnya yaitu wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Apakah kamu mengubah bentuknya? Nah, ini ya. Jadi bentuk atau benda yang berikutnya adalah benda gas, ya. Jadi benda gas itu oksigen, ya. Salah satu contoh benda gas itu adalah oksigen yang selalu kita hirup tiap hari. Kita tidak dapat melihat oksigen itu, tapi kita bisa merasakannya. Jadi sifatnya juga benda gas itu sifatnya ya mengikuti wadahnya. Misalkan kalau kita meniup balon gas atau balon, karet balonnya yang biasanya digunakan di acara-acara ulang tahun itu. Nah, kalau kita meniup balon tersebut, maka gas yang ada ya di dalam balon tersebut akan berbentuk juga seperti balon. Karena, gas tersebut menempati semua ruang yang ada dalam, balon tersebut, ya. Jadi itu sifatnya ya, sifat gas. Oke, sekiranya ini bisa Abang sekalian pahami, karena biasa juga sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita ya. Baik, selanjutnya anak sekalian, untuk tugas yang kedua, anak sekalian silahkan melakukan percobaan berikut ya. Yang pertama, kita lihat alat dan bahannya, ada 2 buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, dan buku catatan. Untuk langkah percobaannya, yang pertama ambil pensil yang masih utuh. Perhatikan bentuknya dan gambarlah. Dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah, gambarlah dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Kemudian ketiga, ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah. Gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar yang sebelumnya. Oke, jadi sekalian itu ya. Jadi bisa dilakukan percobaan berikut ini dan nanti setelah melakukan percobaannya, anak sekalian silahkan menjawab 3 soal berikut ini ya. Yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya. Kemudian yang kedua, apakah ujung karet
penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan. Ya, tadi pensilnya diraut, ya, apakah itu pensilnya berubah bentuk, ya? Kemudian yang kedua, penghapus pensilnya setelah digosok-gosokkan, apakah dia berubah bentuk, ya? Nah, yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari percobaan tadi, ya? Jadi silahkan lakukan percobaannya dan jawab atau kerjakan tugas 3 nomor ini, 3 soal ini nanti di bukunya, ya. Oke, baik teman sekalian, sekira cukup untuk materi hari ini. Jadi itu saja yang bisa Pak Guru berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan segera kita lakukan pembelajaran kembali di sekolah seperti biasa, ya. Baik teman sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini dan nanti tugasnya silahkan dikerjakan dan bisa dikirimkan ke Pak Guru, ya. Terima kasih, Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.